Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B, program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas salah satu topik menarik, terutama pada dunia pertanian nih, yaitu tentang degradasi lahan. Penasaran? Simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan degradasi lahan? Jadi, degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas lahan, baik yang bersifat sementara maupun tetap, dan ditandai dengan terjadinya perubahan secara fisik, kimia, dan biologi pada suatu lahan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari degradasi lahan ini yaitu munculnya area yang tidak produktif lagi atau disebut juga sebagai lahan kritis. Untuk memahami lebih lanjut mengenai degradasi lahan, kami melakukan pengamatan pada salah satu agroekosistem yaitu agroforestry yang berlokasi di UB Forest. Berikut merupakan hasil pengamatan yang kami lakukan. Pengamatan sifat fisika tanah. Pengamatan sifat fisika tanah pada agroforestry UB Forest didapatkan tekstur tanahnya yaitu pasir berlempung. Tekstur tanah pasir berlempung termasuk ke dalam tekstur tanah agak kasar. Selain tekstur, agroforestry UB Forest memiliki konsistensi tanah lekat dan konsistensi lembabnya termasuk gembur, sehingga biasanya tanah dengan konsistensi gembur termasuk ke dalam tanah yang subur. Kemudian, kelompok kami juga melakukan pengamatan dan perhitungan berat isi tanah. Pada hasil perhitungan kelompok kami, dapat diketahui bahwa berat isi tanah yang dijadikan sampel masuk ke dalam kelas rendah atau ringan. Tanah dengan berat isi yang rendah akan memiliki banyak pori-pori tanah, sehingga menyebabkan tanah mudah dilewati oleh air dan akar tanaman mudah menembus ke dalam tanah. Pengamatan sifat kimia tanah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan gejala defisiensi unsur hara magnesium pada tanaman cabai. Hal tersebut ditandai dengan adanya gejala pada daun tanaman cabai yang berwarna kuning kecoklatan. Pengamatan sifat biologi tanah. Berdasarkan pengamatan sifat biologi tanah pada lahan UB Forest, ditemukan dua jenis organisme tanah, yaitu cacing tanah dan uret. Cacing tanah memiliki peran terhadap kesuburan tanah, yaitu dengan memperbaiki aerasi dan drainase dalam tanah, menguraikan bahan organik, membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik, dan dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi subur. Berbeda dengan uret. Uret termasuk ke dalam organisme pengganggu tanaman atau biasa disebut hama karena sifatnya yang dapat merugikan tanaman. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan pada petani di sekitar UB Forest, petani tersebut mengatakan bahwa pada awalnya UB Forest ini dikelola oleh perhutani, yang kemudian dialihkan pengelolaannya kepada Universitas Brawijaya atau UB Forest Management dan menjadi hutan pendidikan. Sebagian besar tutupan lahan yang terdapat di UB Forest berupa pohon pinus, yang kemudian pohon pinus tersebut akan menghasilkan serasa sebagai penutup lahan dan penambah bahan organik bagi lahan tersebut. Untuk pengolahan lahan, UB Forest dikelola oleh UB yang bekerjasama dengan kelompok tani di sekitar. Petani di sekitar UB Forest melakukan pengelolaan lahan dengan cara tradisional seperti menggunakan cangkul dan lain-lain. Menurut petani yang kami wawancarai, jenis penyakit dan OPT yang biasanya ditemukan di UB Forest ini antara lain yaitu penyakit embun tepung dan OPT berupa lalat buah. Berdasarkan pengamatan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, dapat dikatakan bahwa pada lahan agroforestry UB Forest memiliki potensi degradasi lahan yang rendah. Walaupun tekstur tanah pada UB Forest termasuk pasir belempung yang kemungkinan memiliki tingkat degradasi lahan yang tinggi, akan tetapi permasalahan tersebut dapat dicegah dengan adanya biodiversitas yang tinggi dan penutup lahan berupa pohon pinus yang dapat mencegah terjadinya erosi. Jumlah populasi cacing dan kascing juga dapat menandakan melimpahnya bahan organik pada tanah. Dengan ditemukannya cacing dan kascing pada lahan pengamatan, maka menandakan bahwa lahan tersebut memiliki kandungan bahan organik yang mampu mendukung kesuburan tanah. Faktor kunci yang dapat diterapkan guna mengurangi degradasi lahan yaitu menerapkan konservasi lahan, seperti pengelolaan biomasa, penyimpanan air, struktur tanah, siklus hara, aktivitas hayati, dan biodiversitas. Selain itu, upaya seperti diterapkannya pola usaha tani ramah lingkungan dan peningkatan peran serta kelembagaan petani juga akan mengurangi dari adanya degradasi lahan. Nah, itu tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.